Shalom. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, baku dapa lagi torang dengan multimedia Gereja Masihi Injili Bola Mongondo dalam program Baku Kasih Kuat Iman. Nah, sebelum torang mau baca dengan mau renungkan firman Tuhan, mari torang berdoa. Tuhan Yesus, makasih banyak. Torang mau bilang karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat luar biasa ketika Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati dalam torang pe perjalanan hidup. Mar lagi torang pe pekerjaan yang torang kerjakan hari-hari, torang yakin Tuhanlah yang menolong. Tuhan Yesus, saat ini torang mau ambil waktu sejenak untuk bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan multimedia Gereja Masihi Injili Bola Mongondo untuk baku kasih kuat iman. Tuhan tolong karuniakanlah kiranya Roh Kudus dari Tuhan serta hikmat dari Tuhan, agar ketika torang mau baca, torang mau renungkan firman Tuhan ini boleh menjadi bahagian dalam torang kehidupan, tapi juga boleh menjadi inspirasi dalam torang perjalanan hidup hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan Yesus, ini torang sombayang yang torang sampaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini torang hendak membaca, mendengar firman Tuhan yang saat ini diambil dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. 1 Korintus 15 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Dalam satu kesatuan perikop, DP perikop judul begini: Paulus seinga kalau Yesus mati marso hidup ulang. Firman Tuhan babunyi begini: Saudara-saudara, kita sekarang mau seinga pangoni tu kabar baik tentang Yesus yang kita so pernah setau pangoni. Tu kabar baik itu yang ngoni so terima, kong ngoni tetap kuat percaya deng tu kabar baik itu. Kalau ngoni tetap kuat percaya deng tu kabar baik yang kita so setau pangoni itu, ngoni mau selamat dari tu hukuman dosa. Mar kalau nyanda, tu ngoni pe percaya itu nyanda ada DP guna. Soalnya tu hal yang paling penting tu kita dah terima itu lei yang kita so setau pangoni. Tu hal yang paling penting itu begini: Kristus tu Raja yang seselamat pa manusia mati for tubus torang pe dosa-dosa. Itu iko tuda tulis dulu di kitab suci. Kong serta orang sekubur padia, Tuhan Allah sehidup ulang padia di hari yang ketiga. Itu iko tuda tulis dulu di kitab suci. Habis itu dia pi batunjung padia pe diri pa Petrus. Terus dia lebat tunjung pada dia P12 murid. Terus dia lebat tunjung sekaligus pada lebih dari 500 saudara-saudara yang percaya. Ada banyak daripada orang itu yang masih hidup sampai sekarang, mar ada leino yang so mati. Habis itu dia pibat tunjung pa Yakobus, kong lei pa semua rasul. Kong paling terakhir dia batunjung lepa kita dari antara tu rasul-rasul kita ini dah jadi rasul di waktu yang nyanda dah sangka-sangka. Itu sama dengan tu bayi yang dah lahir belum DP waktu. Sebenarnya kita ini nyanda pantas mau bilang rasul. Soalnya dulu kita ini yang jasiksa tu Tuhan Allah pe jamaat. Sebab itu dari semua rasul, so kita ini tu rasul yang paling hina.
Mar Tuhan Allah setunjung dia pe bae pa kita. Kita boleh jadi rasul sekarang ini. Kong tu dia pe bae yang dia dah setunjung pa kita itu nyanda sia-sia. Malah tare, dari antara rasul-rasul, kita tu rasul yang dah bekerja keras. Lebih dari tu rasul-rasul yang lain. Mar semua tu kerja yang kita dah bikin, itu semua kita dah bikin bukan dengan kita pe kemampuan sendiri. Itu boleh jadi lantaran Tuhan Allah pe bae pa kita sampai kita mampu for baking tu kita pe kerja itu. Jadi sebenarnya nyandak masalah kalau kita atau tu rasul-rasul yang lain tu dah kasih tahu pangoni tentang Yesus. Yang penting torang so se tahu pangoni tentang Yesus, terus ngonilai so jadi percaya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan yang bilang-bilang tuh orang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, taruh di hati, dengan pikiran dan siap mau bikin. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, kalau ada orang panggil patorang, manjo, tong pi Jakarta. Kontran tanya, piba apa? Orang itu bilang, orang mau pi santai. Kontran tanya, kon tu biaya dang, bagaimana? Kon dia bilang, ngana cari sendiri. Nanti kita tambah sedikit. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau ajakan model begini, kita rasanya ada orang suka ikut. Karena tidak pasti, tidak jelas. Anggaran dari mana, biaya. Kemudian, mungkin apa? Mar, kalau ada orang telepon dari Jakarta, tamang baik. Kong dia bilang, tamang, manjo pasiar kamari, pak kita pe rumah di Jakarta. Angko pe tiket, dengan angko pe kebutuhan lain kita so kirim pak angko pe rekening. Pijo buka pak angko pe rekening, ada situ itu. Pokoknya angko pe kebutuhan nanti kita tanggung. Karena kita rindu mau antar angko jalan-jalan di Jakarta. Karena tak tahu angko selama sekali rindu di Jakarta, man tidak pernah pergi. Saudara-saudara, kalau tawaran begini, berangkat, tiket so di tangan. Terlalu bodoh kalau tidak berangkat. Dengan tawaran itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, untuk mau ikut sesuatu, apalagi menyangkut ajaran, menyangkut masa depan, semua orang butuh kepastian, butuh hal yang pasti. Kalau tidak pasti ngapain? Kepastian untuk mau ikut ajaran yang benar dan pasti, ini yang Paulus tawarkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, Markwa sayang orang yang meragukan kerasulan Paulus dengan ajaran yang Paulus bawa, karena di kota Korintus banyak sekali ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul Paulus. Salah satu ajaran yang jakase pengaruh itu keyakinan jemaat adalah ajaran yang mengandalkan rasio, yaitu ajaran yang murni mesti pakai akal. Kalau tidak masuk akal ya tidak diterima. Padahal sebagai orang percaya, orang tahu semua bahwa percaya pada Yesus mesti pakai hati, pakai jiwa, pakai akal. Jadi ada hal yang tidak dapat orang tangkap dengan akal. Itulah iman. Sama dengan Ibrani 11 ayat 1 bilang, iman kata adalah dasar dari semua yang torang harapkan. Jadi iman kata adalah dasar dari semua yang torang harapkan dan bukti dari semua yang nyandak torang dapalia. Saudara-saudara, itu ajaran yang bikin pengaruh itu jemaat di Korintus bilang begini. Bilang kata, nyandak mungkin itu tubuh yang somati kembangkit ulang. Itu omong kosong.
Dorang bilang karena sama dengan daun, namanya itu daun so ciri dari dia pe pohon, nyandak mungkin kembali lagi ke pohonnya. Jadi daun kalau so ciri, sampai dia ulang jadi tanah, nyandak akan pernah mau balik lagi jadi daun di pohon itu. Itu kuat dalam ilmu pengetahuan alam, dorang jadi bilang hukum sebab akibat alam. Nah, saudara-saudara, tu ajaran sesat itulah yang dia bilang pa jemaat di Korintus begini. Kiapa ngoni mau percaya tu ajaran yang janak masuk akal? Masa kan so mati kom bilang bangkit ulang? Kom bilang lah itu yang bangkit itu adalah Tuhan. Omong kosong dari mana ini? Itu dia sebab sampai itu ajaran kebangkitan Yesus yang dibawa oleh para rasul mulai diragukan oleh jemaat di Korintus. Kong dia bahaya itu jemaat di Korintus so iko itu ajaran sesat ini pe upacara keagamaan. Bahkan sampai pada pelacuran dan masalah-masalah etika moral. Ini semua jadi lantaran ajaran sesat ini bilang bahwa ajaran Yesus adalah rantai yang mengikat itu kebebasan tiap-tiap orang untuk hidup sebagaimana dia mau. Olehnya dalam surat ini dengan tegas Rasul Paulus bilang, kita mau kasih ingat baik-baik penghuni bahwa cuma oleh Injil ngoni boleh mau selamat. Bahkan Kristus telah mati, dikuburkan dan bangkit. Ngoni mau cari DP bukti, Paulus bilang. Waktu Yesus bangkit, Tuhan Yesus batunjung pa Petrus. Dia batunjung pa 12 murid. Kong serta itu dia batunjung pa 500 orang. Sekaligus. Tuh orang-orang itu masih hidup sampai sekarang. Paulus pemaksud tuh sampai sekarang adalah masih hidup pada waktu Paulus tulis tuh surat ini. Serta itu Tuhan Yesus lai pibat tunjung pa Yakobus, kong pa semua rasul, kong paling terakhir dia batunjung pa Rasul Paulus. Olehnya Rasul Paulus bilang, ketika dia sobat tunjung para Rasul Paulus bilang, dari semua rasul kita itu yang paling nyandak pantas untuk disebut rasul. Karena Paulus sadar dialah itu jabeking siksa pa pengikut-pengikut Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang. Dari semua ini Rasul Paulus mau bilang, kalau ngoni perlu bukti, kalau kata jemaat perlu bukti tentang Yesus yang bangkit, pitanya jo para rasul-rasul yang masih hidup. Tanya jo pak ada sekitar 500 orang saksi yang masih hidup. DP terakhir atau tanya jo pak kita, Paulus bilang, sebagai saksi terakhir, Yesus ada batunjung akam. Semua ini Paulus pemaksud supaya jemaat peiman kepada Tuhan Yesus nyanda mau tergoyahkan. Paulus mau sampaikan bahwa kebangkitan Yesus adalah fakta yang nyanda mau dapat bantah. Kebangkitan Yesus yang kasih tunggang balikan itu hukum sebab akibat alam. Hukum alam tunduk pada Tuhan Yesus karena dia adalah Tuhan yang ada bikin di alam ini. Semua ini jadi lantaran cinta kasih Allah yang nyanda ada batas itu. Cinta kasih Allah adalah dasar yang paling utama. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan dan di dalamnya dihidupi oleh Tuhan Yesus dengan teramat konsisten. Bahwa Tuhan Yesus Kristus waktu menjadi manusia adalah betul-betul manusia.
Dia rasa apa itu dia penama sakit hati. Dia rasa apa itu dia penama dikhianati. Dia rasa apa itu dia penama dijual. Dia rasa itu apa dia penama rasa tako. Dia rasa itu rasa ngeri, rasa kecewa, rasa sakit, dan semua rasa derita yang dialami atau yang torang alami sebagai manusia. Waktu jadi manusia, Tuhan Yesus datang nyanda untuk membunuh, nyanda untuk membinasakan, nyanda untuk menyebarluaskan angkara murka, nyanda untuk kekerasan, nyanda untuk penaklukan peperangan. Padahal kalau mau pikir, so dia tuh raja di atas segala raja. Tapi yang Tuhan Yesus backing adalah dia kasih kosong dia pediri. Dia ambil itu rupa sama dengan manusia. Bahkan dia jadi jongos. Kon dia taat sampai mati di kayu salib. Dari semua ini Tuhan Yesus mau kasih tunjuk bahwa mata rantai kekerasan, angkara murka, kebencian cuma dapat kasih putus dengan cinta kasih. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, apakah ajaran yang meragukan tentang Yesus yang bangkit, tentang Yesus yang menjadi Tuhan masih ada sampai sekarang? Saudaraku, justru di era komunikasi yang semakin canggih ini, olok-olok, penyangkalan, dan meragukan tentang Yesus yang mati dan bangkit, bahkan adalah Tuhan, semakin banyak. Buka aja YouTube, kong tulis penghina-penghina Kristus. Kong lihat jo itu orang-orang yang olok-olok tentang Yesus. Orang-orang yang meragukan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dan bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak sekali berseliweran di media sosial. Saudara-saudara, fakta tentang Yesus bangkit, torang tidak dapat lihat dengan mata kepala sendiri. Olehnya dalam Yohanes 20 ayat 29 Tuhan Yesus bilang, bahagia sekali tuh orang yang nyanda liapa kita mar percaya. Itulah tuh iman. Tuh karya selamat yang Tuhan Yesus ada kerjakan. Torang nyanda mau dapat pikir dan torang pe otak yang cuma sama besar dan tampurung kelapa. Mar dalam keyakinan iman dan oleh kesaksian para rasul, torang yakin kematian, kebangkitan Yesus yang adalah Tuhan adalah fakta yang nyanda mau dapat bantah. Baik fakta dalam Alkitab maupun fakta sejarah membuktikan bahwa dia mati dan dia bangkit. Nah, Yesus itulah yang mengundang patorang, dia yang undang patorang untuk menghayati kesengsaraan Kristus, menghayati kesederhanaannya, untuk menjadi inspirasi dan menjadi motivasi patorang pe kehidupan. Dan dia yang undang patorang untuk menikmati kebahagiaan sama-sama dengan dia dalam kemuliaannya yang ia janjikan. Nyandak mau ikut? Bodok sendiri. Ikut dengan Kristus adalah keuntungan yang paling besar yang dinikmati oleh setiap orang percaya. Selamat Paskah. Kristus telah bangkit. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari torang berdoa. Tuhan Yesus, makasih banyak. Torang so baca, torang so renungkan firman Tuhan dalam bahasa Manado. Kiranya firman ini dengan bahasa ini akan lebih membuat torang semua mengerti tentang apa itu Tuhan pemaksud dalam torang kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus so berkorban bagi torang. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan Yesus beri. Kami bangga, torang bersuka cita memiliki Allah seperti Engkau, yaitu Tuhan Allah dalam Kristus Yesus. Kami mohon Tuhan pimpin,
Tuhan sertai, Tuhan berkati torang pe perjalanan kehidupan, torang pe pekerjaan yang torang bikin hari lepas hari. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, biar kiranya perlindungan dari Tuhan terus menjadi bahagian dalam tugas karya kami. Firman kiranya yang akan terus menginspirasi dan firman-Mu yang akan memotivasi kami ketika torang mau jalani hidup ini. Terpuji nama-Mu. Inilah torang yang berdoa, kong yang mengucap syukur. Yang kesemuanya torang mau bilang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah torang pe Tuhan dan torang pe Juru Selamat. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.